Satinah binti Jumaidi, wanita berusia 41 tahun asal Ungaran, Jawa Tengah yang dijatuhi hukuman pancung karena didakwa membunuh majikannya. Dan di tengah hukuman pancung yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 April 2014, Satinah mendekam di penjara Al-Ghasim, Arab Saudi. Lantas seperti apa keluarga Satinah melihat nasib Satinah yang kini sedang menanti hukuman pancung? Simak curahan hati anak dan keluarga Satinah berikut ini. Dan inilah hukuman pancung yang tengah dihadapi Satinah, tenaga kerja wanita di Arab Saudi yang mengundang banyak keprihatinan orang. Hanya 8 hari lagi sebelum eksekusi hukuman pancung terhadap Satinah binti Jumaidi, wanita berusia 41 tahun asal Ungaran, Jawa Tengah, dilakukan pemerintah Arab Saudi 3 April 2014. Inilah hukuman yang tidak pernah terbayangkan oleh Satinah dan menjadi bayang kelam dalam perjalanan Satinah ketika mengadu peruntungan di negeri orang. Satinah didakwa melakukan pembunuhan terhadap sang majikan Nura Al-Gharib. Lalu seperti apa curahan hati keluarga Satinah terkait vonis hukuman pancung yang tidak lama lagi akan dihadapi Satinah? Awal mulanya dia sedang memasak. Ya kadang-kadang orang pembantu itu kan ya banyak salahnya ya. Masak udah gini nggak benar, nyuci gini nggak benar. Ya mungkin pas dia kan kondisinya kan kurang sehat, dipanggil-panggil sama majikan itu nggak dengar. Jadi majikan kan mungkin punya rasa emosi ya. Terus terjadi pertengkaran antara Satinah dengan majikan. Lalu Satinah mungkin apa dipukul duluan apa mukul duluan gitu ya. Kami kan nggak jelas. Nah terus itu sempat terjadi pertengkaran pukul memukul ya. Ada perlawanan, itu namanya berkelahi ya. Jadi nggak sengaja untuk membunuh, nggak punya rencana untuk membunuh. Jadi dia dipukul ke tenggok lehernya, lalu dia pingsan. Lalu terus dibawa ke rumah sakit, kan nggak langsung meninggal ya, masih koma selama kurang lebih 1 bulan. Iya. Dan lalu Satinah kan pas kejadian itu kan panik ya, lari mau minta tolong ke KBRI. Dia langsung pergi naik taksi, ternyata taksi itu milik orang Arab Saudi. Jadi kan dia melihat wajah orang bersalah, nampak bersalah itu langsung tangkap, masukkan ke kantor polisi. Jadi Satinah belum sempat minta tolong. Kalau TKI itu sampai membunuh itu karena sudah sangat berat sekali tekanannya, sehingga dia melakukan pembelaan yang luar biasa. Niat mencari sesuap nasi dengan menjadi pekerja rumah tangga di Arab Saudi justru berujung hukum pancung yang telah 3 kali ditunda eksekusinya. Namun hukuman ini bukanlah akhir dari perjalanan Satinah. Masih ada jalan lewat tebusan yang disebut diat atau uang darah yang diminta keluarga Nura Al-Gharib sebesar 7 juta real atau sekitar 21 miliar rupiah. Lantas akankah angka sebesar itu mampu terkumpul dan membebaskan Satinah dari hukum pancung? Bagaimana keluarga Satinah mencari uang sebanyak 21 miliar rupiah sebagai uang diat atau uang darah untuk membebaskan Satinah dari hukuman pancung? Kalau nominalnya semua 7 juta rial, kalau dirupiahkan di Indonesia 21 M. Sementara sudah terkumpul 12 M yang sudah disiapkan di pengadilan Arab Saudi. Tinggal 9 M. Ya, tinggal 9 M ini, maka masih diupayakan pendekatan kepada para waris sama kementerian ya. Dan waktu itu kemarin keluarga diajak ke penjara untuk menjenguk pas kan dia itu
paginya mau dieksekusi, tapi sebelum tanggal itu saya ke sana. Jadi untuk menyaksikan itu kurang 2 hari ya. Jadi kalau keluarganya itu misalkan ada anaknya berapa, anaknya 5, kemudian mereka anaknya 5 bersepakat untuk memberikan pemaafan, ya sudah dimaafkan. Katakanlah oke, dimaafkan, tapi minta untuk uang dia sejumlah berapa. Nah, sepanjang itu uang dianya dipenuhi kemudian diberikan pemaafan, ya sudah, jadi tidak jadi dilakukan hukuman pancung gitu. Eksekusi hukuman pancung yang tinggal menghitung hari itu menjadi hal terberat yang harus dihadapi Satina. Dalam waktu yang sempit ini, sebongkah harapan agar uang diat dapat terpenuhi mengalir deras dari banyak pihak, terutama dari keluarga sendiri. Lantas, apa kata Satina tentang hukum pancung yang harus ia jalani? Seperti apa curahan hati Satina saat bertemu dengan anak dan keluarganya di Arab Saudi? Tentunya sebagai anak juga sedih banget dengar ibunya kena musibah kayak gitu kan, dan kita juga udah diberi kesempatan untuk ketemu ibu udah 3 kali itu, dan semua itu juga dibiayai oleh pemerintah kan, dari kementerian. Dan kita juga udah terima kasih banget udah bisa ditemuin. Harapannya juga semoga aja di tanggal 3 April ini bisa menutupi uang diatnya itu. Kemarin terakhir telepon itu hari Minggu kemarin nih, katanya sih baik-baik aja di sana, dan ya cuma nanyain kabar yang di rumah dan nanya kabar sejauh mana yang menangani ibu. Kalau ibu nggak pernah ngeluh sih kayaknya, dia nggak pernah ngeluh ini itu enggak. Ya dia sabar aja. Harapannya ibu cepat pulang aja dan bisa kumpul lagi sama keluarga kita. Kesedihannya nggak bisa diungkapin lah. Kesedihannya nggak bisa diungkapin. Niat mengadu nasib di negeri orang demi mengubah nasib hidupnya justru berujung masalah pelik yang dihadapi Satina sebelum menghadapi kasus hukum di Arab Saudi, dan ketika tengah mengadu peruntungannya menjadi TKW, sang suami pergi meninggalkan ia dan anaknya tanpa alasan yang jelas. Inilah jalan hidup Satina yang dramatis dan kini harus menanggung beban berat terkait hukuman pancung yang dijatuhkan pada dirinya. Terus dia kan mau berangkat lagi, mau membayar tanah untuk membuat rumah. Lah ternyata berangkat malah kena musibah seperti ini. Mengingat kondisi ekonomi memang sangat lemah sekali ya. Jadi keluarga itu mau mencegah ya setengah-setengah itu ya. Soalnya kan keluarga nggak bisa mencukupi kebutuhan dia. Jadi ya akhirnya tetap mendukung. Kita mendoakan biar sukses, biar selamat di sana, dan nggak ada apa-apa. Kalau usaha saya sendiri dari keluarga ya maksudnya ya. Kalau dari keluarga itu ya hanya tinggal berdoa aja Mbak, karena ya nggak punya apa-apa. Satina sendiri juga orang janda, punya suami tapi dia pergi gitu aja. Satina berangkat tahun 2006 itu dia nggak pernah muncul. Iya, nggak pernah ketemu sama anaknya, sama keluarga saya, nggak pernah sampai saat ini. Iya. Maka tinggal 8 hari, Satina harus bisa mengumpulkan uang sebanyak 9 miliar untuk menggenapi 12 miliar dari total 21 miliar rupiah sebagai uang diat atau uang darah yang diminta keluarga majikan Satina. Lalu seperti apa aksi sejumlah selebriti mulai dari Charlie hingga Melanie Subono untuk menyelamatkan Satina? Mampukah aksi para selebriti ini menutupi angka 21 miliar rupiah? Tunggu kisahnya sesaat lagi, tetap di Silet.
Dan di tengah hukuman pancung yang sedang menantinya, ada cara lain yang bisa menyelamatkan nasib Satinah, yakni dengan cara membayar diat atau uang darah. Dari diat yang dituntut keluarga Al-Garib sebesar 15 juta real, kemudian turun menjadi 7 juta real atau sebesar 21 miliar rupiah. Dari besarnya uang diat inilah yang pada akhirnya membuat banyak pihak membantu Satinah agar terbebas dari hukuman pancung. Lantas, seperti apa aksi Melanie Subono, Charlie, juga duo sabun colek yang pernah menjadi TKI di luar negeri mengumpulkan uang yang tak sedikit jumlahnya itu? Lantas benarkah aksi Melanie Subono sudah mengumpulkan uang sebesar 6 miliar rupiah? Tunggu kisah sejumlah artis yang turut berusaha menyelamatkan Satinah dari hukuman pancung usai jeda pariwara berikut ini.